Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Kita sudah memasuki tanggal 3 Mei 2024, hari Jumat. Saya terus berdoa agar saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk meluangkan waktu untuk bisa mendengar renungan malam ini yang saya buat dan post setiap hari. Saya berharap Bapak Ibu bisa membantu mendistribusikan video ini, pesan ini, renungan malam ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang diberkati dan diingatkan lagi akan kasih Kristus dan pentingnya firman Tuhan untuk kita pelihara dalam hidup kita. Dan hari ini saya beri judul Menuai Jiwa-Jiwa, masih dalam bulan Mei, bulan penginjilan, di mana kita belajar mengenai ayat yang berhubungan dengan memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah kesempatan yang kita bisa harus gunakan sebaik-baiknya, dan ini adalah perintah Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat yang kedua, berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang diberikan pada saat dia mengutus ke-70 murid. Saudara mungkin bertanya-tanya, sebenarnya murid Tuhan Yesus itu bukan hanya 12, tapi lebih dari itu. Hanya saja yang prominent, yang paling menonjol adalah 12 orang. Dari 12 itu, 3 yang paling menonjol, yaitu Markus, Yohanes, dan Petrus. Jadi memang Yesus itu ada inner circle, orang-orang terdekatnya 3 orang, kemudian ada 12, dan kemudian ada 70 orang yang diutus saat ini dalam ayat pasal 10 ini. Dan nanti kalau kita melompat kepada kitab Kisah Para Rasul, kita tahu murid-murid itu berkembang menjadi 120 orang. Namun di sini Tuhan Yesus mengirim 70 orang murid. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau Injil Kerajaan Sorga itu tersebar kepada sebanyak mungkin orang. Karena itu dia membutuhkan orang banyak untuk memberitakan Injil. Karena itu dia tidak hanya mengutus 12 murid, tapi 70 murid yang di sana dikatakan di dalam ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain di samping yang 12, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Lalu Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus sadar bahwa berita penginjilan itu tidak hanya tugas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam keadaan manusia tentunya membatasi dirinya sehingga dia tidak mau hadir sebagai manusia. Ingat, sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, yes, dia mau hadir. Karena keadaan fisiknya sebagai manusia, maka dia membutuhkan orang lain menjadi kepanjangan tangannya untuk menuai jiwa-jiwa. Dan ini adalah ayat yang ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya. Bagaimana dengan sekarang? Tentunya kebutuhan akan pemberitaan Injil menjadi satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Kita tahu ada banyak gereja-gereja di Eropa dan di Amerika tutup sehingga mereka percaya kepada orang lain yang bukan Tuhan Yesus. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita bersama masuk ke dalam satu tim pemberitaan Injil bersama Tuhan Yesus. Kita harus mau menjadi pekerja-pekerja yang menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan atau analogi panen. Saudara tahu kalau saudara punya perkebunan anggur kah, perkebunan apel atau apa saja, pada saat hari panen itu mereka membutuhkan pekerja untuk memetik buah-buahan itu. Kalau sekarang mungkin dengan mesin, tapi kalau zaman dulu lebih lagi. Di Australia pun juga pada saat musim-musim summer, misalnya musim panas di mana buah-buahan mulai berkembang dan berbuah lebat, perkebunan-perkebunan buah-buahan makin panen di Australia, mereka membutuhkan pekerja-pekerja untuk menjadi fruit picking di dalam pekerjaan di Australia. Nah, Tuhan Yesus memakai analogi ini. Saat
perkebunan atau seorang petani panen, mereka membutuhkan pekerja untuk menuai hasil panen. Nah, Tuhan Yesus melihat bahwa sejak dia datang ke dalam dunia, maka dunia yang berdosa ini, yang dipenuhi oleh orang-orang yang dipenuhi dengan kegelapan itu, adalah dianggap sebagai ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Karena itu kita harus menjadi mitranya Tuhan untuk memberitakan Injil. Jangan malu untuk memberitakan Injil di bidang manapun, di tempat manapun Tuhan tempatkan kita. Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, Tuhan Yesus mengingatkan kalau orang menerima berita yang kau sampaikan itu bagus. Kalau mereka membeli makan, makan. Tapi kalau mereka juga menolak, kebaskan debu di dalam sandalmu dan nyatakan biarlah penghukuman terjadi atas orang itu. Dan pindah lagi ke kota lain, ke tempat lain di mana orang-orang yang lain mungkin bisa menerimanya. Karena kita tahu kerajaan Allah itu sudah dekat. Jadi Tuhan Yesus mau kita semua tidak berdiam diri, menganggur dan tidak mau memberitakan Injil. Kalau saudara punya rekan kerja, mungkin keponakan, atau mungkin suami seistri saudara, seberapa sering saudara memberitakan Injil? Tugas saudara adalah menyampaikan. Sedangkan urusan orang itu mau bertobat, menerima atau tidak, itu adalah kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita, mengubahkan orang itu. Karena itu kalau kita memenangkan jiwa, kita tidak sombong. Kalau mereka tidak mau, kita pun tidak frustasi dan putus asa. Karena kita tahu semua itu pekerjaan Roh Kudus. Kita ini hanya mitra yang dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pertanyaannya sekarang adalah, sudah maukah saudara dan saya menuai jiwa bersama Tuhan Yesus? Maukah kita menjadi pekerja-pekerja Injil, di mana berita Injil bisa disampaikan melalui mulut dan perilaku kita? Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan dan menyadarkan kita untuk memberitakan Injil kembali sebelum saudara tidur dan beristirahat, sehingga saudara bisa terus merenungkan firman ini, dan besok pagi saudara bangun, saudara semangat memberitakan Injil, mungkin di tempat kerja, di kampus, di sekolah, dimanapun juga Tuhan tempatkan kita. Mari memberitakan Injil. Kiranya damai Kristus memerintah hati kita semua, sepanjang malam kita bisa tidur dengan baik, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.